Yang sangat kami banggakan, yang sangat kami doakan dalam setiap kesempatan teman kita, Mas Gilang dan Mbak Sandi, dan semua keluarga besar G99 yang alhamdulillah malam hari ini kita bisa kumpul, bisa bersilaturahim. Semoga benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun saya yakin dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Sandi, semuanya panik, khususnya para istri dan para calon istri. Kok bisa punya suami kayak gitu? Kira-kira kalau yang ulang tahun jenengan-jenengan, bukan Mbak Sandi, kira-kira hadiahnya apa? Saya aja langsung panik. Ini nanti kalau sampai istri saya ulang tahun kemudian, wah pengen hadiah aneh-aneh kan bahaya. Bahaya sekali. Nah, ini bahaya betul itu. Sebetulnya Mbak Sandi tadi tidak perlu menyampaikan itu karena nanti wah ya. Tapi prinsipnya begini, bahwa kebahagiaan kita itu ya tidak bisa kemudian diukur dengan beberapa hal-hal seperti itu. Karena saya yakin Mbak Sandi jauh lebih bahagia atas kebersamaannya dengan Mas Gilang daripada apa yang bisa diberikan oleh Mas Gilang, apapun itu bentuknya. Dan memang jodoh itu menyesuaikan. Saya gara-gara sambutan dari Mbak Sandi tadi ingat apa yang disampaikan oleh Al-Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali. Beliau mengatakan bahwa, beliau menulis dalam satu kitabnya yang sangat populer di kalangan pesantren namanya kitab Ihya. Kitab Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan atau menampilkan satu tulisan seorang ibu yang mau memberangkatkan, yang mau mengirimkan anak gadisnya ke rumah suaminya. Seingat saya redaksinya begini, jadi ketika besok paginya akan diberangkatkan ke rumah suaminya, ibu itu tadi berpesan kepada anak gadisnya, innaki harajti minal ushi ladhi fihi darajti, ila firashin, lam ta'rifih wa qarinin lan ta'lafih. Anak gadisku, kamu besok akan pergi meninggalkan tempat di mana kamu belajar berjalan. Al-ush itu sebetulnya, al-ush itu kalau dalam bahasa Jawa maknanya atau artinya susuh. Mungkin orang Malang hampir sama dengan orang Kediri. Susuh itu apa ya? Tempat di mana burung susuan, susuh. Kalau Malang apa sih? Sami kan? Sami kan, susuh. Anak gadisku, kamu besok mau meninggalkan di tempat di mana kamu tumbuh, di mana kamu belajar merangkak, belajar berjalan. Ila firashin lam ta'rifih. Kamu akan berangkat ke tempat tidur yang belum pernah kamu kenal, belum pernah kamu jamah. Wa qarinin lan ta'lafih. Dan kamu akan menemani seseorang yang pikirannya, bayangannya, ekspektasinya, rencananya, dan lain-lain tidak akan pernah sama. Tidak akan pernah sama, artinya hobinya nggak mungkin sama. Pasti ada beberapa perbedaan di sana. Makanya mohon maaf, kalau ada beberapa teman-teman artis kemudian pisah dengan suaminya atau pisah dengan istrinya dengan alasan karena kita tidak seirama, itu mohon maaf, agak sedikit tolol itu. Karena memang dari dulu kita ini dengan saudara kandung kita saja yang mendapatkan pendidikan yang sama dari orang tua yang sama, itu pun kita ini tidak sama. Apalagi ini kita bertemu dengan orang di situasi di mana kita sama-sama sudah memiliki kepribadian, karakter, budaya yang beda. Kemudian kita memaksakan semuanya harus sama. Tapi bukan itu yang pengen saya ceritakan, tapi terusannya. Wasiat seorang ibu kepada anak gadisnya, fakuni lahu ardhon yakun laki samaa. Fakuni, ini maksudnya, fakuni lahu ardhon yakun laki samaa. Kamu harus jadi seorang istri yang kayak bumi, kayak tanah. Ai layyinatan hayyinatan muti'atan. Kamu harus menjadi wanita yang benar-benar lemah lembut, nurut, dan kemudian hayyinah. Hayyinah ini pokok gak angel hayyinah. Hayyinah itu pokok gak angel. Jadilah perempuan, kan wong wedok ini
roto antik ya. Perempuan itu kan memang apa ya, makhluk Tuhan terkuat ya. Antik lah, pokoknya wong wedok iku antik, wong wedok iku. Wong wedok iku antik. Misalnya ndelok tas ngono ya, ndelok tas atau melihat apapun yang ia suka, kemudian coba ditanya oleh suaminya, "Saman tertarik?" "Enggak lah, enggak usah, saya sudah punya." Itu kalau sampai enggak jadi dibeli, 7 purnama enggak selesai masalah itu. Lah usahakan jadi perempuan jangan kayak gitu. Kalau pengen ya ngomong saja. Kalau memang suami kalian kemudian kamu anggap cukup mampu untuk menyelesaikan itu semua, ngomong saja, jangan dipersulit. Uang makan saja bisa masalah kok. Kita makan di mana? Jawabannya apa? Sembarang apa nih? Bakso, sampean pengen aku kolesterol. Sate, sampean pengen aku darah tinggi. Tapi jawabannya lah, opo pengenmu? Terserah, pecel gak masuk, opo gak masuk. Jangan gitu maksudnya. Ya kun lagi sama, ketika kamu jadi perempuan yang nurut, lemah lembut, kemudian gampang, gak angel-angel laten-latenane, maka suami kamu akan menjadi langit bagi kamu. Seingat saya, di beberapa penjelasan kitab-kitab yang lebih besar, dijelaskan yakun lagi sama itu ayyudillu aliki bi ra'fatihi wa yumtiru aliki bi ihsanihi wa in'ami. Ini maksudku. Makanya aku mau, gara-gara Mas Gilang kemudian ngajak Mbak Sandi jalan-jalan kemana tadi itu. Ya senang tilah nang Afrika, nanti terserah ya. Gak paham aku ya. Apapun itulah, kemanapun itu. Kemudian nyampe, padahal saya yakin ketika beliau berada di US, semuanya sudah disiapkan. Ternyata ketika pulang masih mendapatkan kejutan-kejutan sampai malam hari ini. Yaitu, pokok nek bojone muti'atan, layinatan, hayinatan, maka suaminya akan selalu berusaha untuk menjadi sama. Ayyum tiru aliki bira'fatihi. Dia akan menaungi, ayyudillu aliki bira'fatihi. Dia akan menaungi kalian sebagai para istri dengan penuh keteduhan. Wa yumtiru aliki bi in'amihi wa ihsanih. Dan dia akan berusaha untuk menghujani kalian dengan kebaikan-kebaikan dan kasih sayangnya. Kira-kira begitu. Jadi nek bojomu gak ngono kuwi, awakmu kok misale ulang tahun gak ulang tahun panggah wilayah Pakis. Ya. Arab ulang tahun peng 19 kok panggah sekitar Pakis, ya mungkin ya rong patek muti'atan, layinatan, hayinatan. Wis gak golek dalil dhewe aku. Aku masalahnya mumet tau. Iki kok hadiah akeh, gek dilungkas bojoku ulang tahun kan ngelundas kowe. Aku suwi-suwi ngelundas nyekso iki. Betul itu. Karena begini, mohon maaf para ibu-ibu, mbak-mbak yang ada. Di kitab-kitab kita itu ditampilkan bahwa suatu ketika ada orang yang kebetulan punya anak gadis yang melamar itu banyak. Kalau redaksi kitabnya begini, ini mumpung ingat saya. Ya gara-gara Mbak Sandi tadi itu loh. Saya kan tadi ditanya sama Mas Gilang di rumah, "Gus nanti ngaji temanya apa?" Enggak tahu Mas saya. Saya enggak ngerti saya mau ngomong apa. Tergantung lah, jenengan cerita apa akan saya teruskan itu cerita itu. Jadi ada orang tua yang kebetulan punya anak gadis yang lamar banyak. Kalau redaksinya di kitab begini bahasanya. Khotobah binati jamaah, famiman uzawijuha. Anak gadis saya itu cuma satu, kebetulan yang lamar banyak. Ini enaknya saya berikan ke siapa? Kemudian sang kiai menjawab, mimmayyattaqillah. Kamu carikan suami yang benar-benar memiliki rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Alasannya apa? Karena in ahabbaha akramaha wa in abghadaha lam yadlimha. Karena laki-laki yang memiliki ketakwaan, memiliki ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kalau lagi suka, lagi cinta, lagi seneng, artinya pas padang, ya, akramaha. Itu kalau bapak saya biasanya
kalau menjelaskan akromah itu nyah-nyoh Pak. Laki-laki kalau lagi suka, apapun yang ia berikan, yang kira-kira bisa membahagiakan istrinya, pasti akan ia berikan, pasti akan ia siapkan. Kalau lagi suka, tapi kan suka itu kan ono ning ati Pak, kadang kan isu padang, seneng, engko awan peteng, geger babakan opo, sore padang maneh, engko bar maghriban peteng maneh, engko bengi butuh, misalnya ngono kan. Loh kan, ya wong seneng loh Pak, kan ya selalu seperti itu. Tapi ketika lagi pas nggak suka, wa in abghadaha, ketika dia lagi marah, ketika dia lagi pusing, ketika dia lagi penat. Oke. Ya oke siap Pak, makasih Pak. Ketika dia lagi pas nggak nyaman pikirannya, hatinya lagi nggak enak, lam yadlimha. Hanya laki-laki yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika emosi dia tidak pernah zalim kepada pasangan dan istrinya. Itu. Makanya penting lah. Ya Kak pikir Mbak Sandi itu beruntung bukan karena suksesnya, tapi dari awal ketika kemudian dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Mas Gilang, itu dia sudah beruntung. Saya nggak ngomongkan 11 tahun nggak waleh, 11 tahun nggak lirak-lirik, 11 tahun nggak pengen nyapu-nyapu, apa maneh tambah, aku nggak ngomong nih gue. Tapi banyak hal yang harus disyukuri. Apalagi di situasi hari ini ternyata situasinya adalah bukan hanya sekedar pengajian, tapi ini, lan kula nggih mriki niku mboten niat ngaji, karena menurut saya ngaji niku pun biasa kula mboten butuh ngaji asline. Kula mriki niku namung pengen nyambung silaturahim kali Mas Gilang itu, karena Mas Gilang sudah pernah ke rumah saya dan saya bayar hutang saya main ke tempat beliau. Ya semoga ada faedah dan gunanya. Tapi di luar itu semua ternyata malam hari ini ada ungkapan rasa syukur yang disampaikan oleh keluarga besar Juragan 99 akan banyak hal, akan apa yang dicapai, akan situasi, dan memang syukur itu penting. Kalau Mas Alvan mungkin pernah dengar, ada satu kitab itu yang sangat populer di hampir seluruh pondok pesantren yang ada, namanya kitab Alfiyah. Di sana itu, sampai kitab Alfiyah itu saking populernya, Mbah Maimun Zubair almarhum, Kiai Maimun itu sampai dawuh, ada kiai kok enggak hafal Alfiyah, itu belum layak untuk disebut kiai. Dan di antara sekian banyak itu ada tulisan berbunyi begini. Man la yazalu syakiran 'alal ma'ah fahuwa harin bi isyatin dzati sa'ah. Siapapun, bukan hanya Mbak Sandi, jenengan semua ini. Pokok selama mau bersyukur, maka selama itu pula jenengan patut untuk mendapatkan suasana, situasi, kehidupan yang lebih baik. Selama jenengan mau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada siapapun yang membuat Anda berada di titik ini, insya Allah situasinya akan lebih baik. Mohon maaf ya, syukur itu tidak hanya, makanya saya suka kalau malam hari ini kan semua karyawannya Mas Gilang ya, semuanya kan karyawan, disiapkan macam-macam, mereka semuanya diajak bareng-bareng, diajak kumpul bareng-bareng. Terima kasih Mas Gilang dan Mbak Sandi tidak cukup diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Harus panjenengan tampilkan kepada siapapun yang membuat Anda berada di titik ini hari ini. Karena Allah sendiri sudah dawuh, Allah sendiri sudah berkata, abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajritu an nikmah ala yadayh. Hambaku, kamu belum bisa saya anggap berterima kasih kepadaku sebelum kamu bisa berterima kasih kepada siapapun yang membuat kamu sukses, yang membuat kamu berada di titik ini hari ini. Bisa orang tua, bisa keluarga, bisa teman, dan lain sebagainya. Dan saya yakin keberhasilan J99 ini tidak mungkin hanya karena pikiran dan inspirasi daripada Mbak Sandi saja. Pasti kerja keras semua pihak, semua karyawan, semua yang terlibat di J99 Corp ini. Jadi kalau hari ini kemudian panjenengan semua diajak bareng-bareng di sini makan-makan, atau bahkan tadi Mas Gilang menyampaikan bahwa nanti akan ditutup dengan hiburan-hiburan, jenengan semua layak mendapatkan itu.
Semoga benar-benar menjadi rasa syukur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur lu tenan, Pak. Mergo an-nikmah niku inna nikmah mausulatun bisyukri. Mausulatun bisyukri. Jadi wa syukra menika muta'alliqun bil mazid. Wala yanqati al mazid minallah hatta yanqati asyukru minal abdi. Bahwa kenikmatan yang kita dapatkan ini sangat terkait erat dengan bagaimana cara kita mensyukurinya. Dengan cara bagaimana kita berterima kasih atas semua nikmat itu. Dan selama kita mau bersyukur, selama itu pula Allah Subhanahu wa taala akan menambah semua kenikmatannya. Apalagi kalau tadi dari awal kemudian Mbak Sandi mengatakan bahwa saya memang dari awal cita-cita saya bukan hanya mementingkan diri saya, tapi bagaimana saya bisa berbagi kepada yang lain, terutama orang tua dan lain sebagainya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malah mundur kursi ini gawe senden. Ya, apa perlu gue gini? Kalau lu betul seneng lo gue dukur kedukuran, malah kayak penyanyi dangdut tau. Nggih, betul. Aku mau cerita nih apa? Oh, dawuh Kanjeng Nabi, dawuh Kanjeng Nabi. Ma min abdin razaqahullahu malan summa barra walidayhi illa kana ma'i fil jannah. Tidak ada Mas Gilang, satu orang pun yang kemudian diberi rizki oleh Allah Ta'ala, kemudian rizki itu untuk membahagiakan orang tuanya, kecuali dia akan memiliki kedekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun, tidak harus nunggu sekaya Mas Gilang untuk berbagi dengan orang tua. Sampean kalau nunggu sekaya Mas Gilang, sesukses Mas Gilang, ora sida awakmu. Ora sida sugih maksudnya ngono lho. Gak sida sugih. Karena peningkatan proses apa yang mungkin kayak Mas Gilang, Mbak Sandi kemudian langsung mendapatkan ini semua secara instan. Gak mungkin, mesti semuanya bertahap, mesti semuanya berproses. Lelek semua iling-iling panggah mobil apa tadi yang harganya 9 miliar? Ya ngeluh bun-bunanmu. Ngeluh, proses lah. Proses. Mulai songko nukokno bantal wong tua, sampai nukokno kasur wong tua, ningkat-ningkat sampai moga-moga kita semua bisa membelikan atau membangunkan rumah untuk orang tua kita. Oh no, wah minon, ngowah awakmu lho. Awakmu bahagia nih wong tua, positif kamu akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah wong kita ini membahagiakan orang lain saja pasti. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu membersamai kita selama kita siap untuk mengulurkan tangan kepada orang lain. Loh, Mas Gilang itu tenan. Artinya kalau memang memiliki niatan yang baik, ya siapapun lah, bukan hanya Mas Gilang, siapapun yang hari ini berusaha, yang hari ini lagi bekerja keras. Kalau memang punya niatan yang baik dan kemudian dia tulus, jujur dalam proses bekerjanya, insya Allah akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa di sisi Allah. Bahkan Rasulullah itu mengatakan, at-tajir as-soduk yuhsyaru yaumal qiyamah ma'asyiddiqin wa syuhada. Seorang bisnismen, seorang pedagang yang penuh dengan kejujuran dalam bisnisnya, dia akan dikumpulkan bareng orang-orang yang tulus keimanannya dan orang-orang yang mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nyambut gawe ku penting. Yo ngaji ku penting ini ya Pak yo. Makanya aku mau diceritani. Semoga tadi siapa Bang Saudara Ganes tadi mengatakan bahwa akan ada ngaji rutin ya Bang. Itu bagus itu. Kamu harus ikut itu. Kamu jangan karena ada makannya saja kamu ikut. Ngaji itu ikut. Loh, tenan iki. Mergo ada seorang sahabat mengatakan, namanya ini salah satu sahabat terbaik, sahabat yang selalu mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya adalah Abi Dzar Al-Ghifari. Beliau mengatakan bahwa ij'alid dunya majlisaini, majlisan li talabil halal wa majlisan li talabil akhirah. Wasalis yaduruka falaturidhu. Wasalis yaduruka falaturidhu. Waktu kita di dunia ini coba tolong dibagi dua saja. 50% untuk cari rizki yang halal. 50% coba
kita buat tabungan untuk akhirat. Jadi 50% pikiran kita adalah bagaimana mengembangkan usaha kita, meningkatkan ekonomi kita dengan cara yang benar dan baik. 50%-nya bagaimana semua yang kita lakukan untuk urusan dunia itu benar-benar bisa menjadi sangu kita. Sangu itu apa? Kok saku? Itu tabungan kita lah, katakan tabungan kita. Ketika kita sowan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wow, kayak Mbak Sandi kan sudah ngomong bahwa saya pengen punya satu jariah, bla 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 dan lain sebagainya. Wah, nggak pikir Mbak Sandi tadi itu sudah cukup, itu sudah tausiah yang paling cukup. Saya sudah nggak perlu sebetulnya. Itu kalau masalah aku nggak patek ngurungok nih, mereka pencenak anak boy sama nggak patek ngurungok nih sejak ngaji. Tapi memang harus gitu. Saman pernah dengar ada surat namanya Luqman apa tidak? Pernah. Ada surat dalam Al-Quran namanya Luqman. Luqman Al-Hakim itu pernah kasih wasiat kepada anaknya. Ya bunayya, la tadkhul fid dunya dukhulan yadhuru fi akhiratik. Anakku, kamu jangan sampai terlalu memikirkan dunia yang kira-kira membuat kamu nanti keberatan di akhirat. Tapi wala tatrukid dunya tarka hatta takuna kallan linnas. Tapi kamu jangan sampai kemudian meninggalkan dunia, tidak memikirkan bagaimana kita hidup sukses, kita hidup sejahtera, yang membuat kamu menjadi beban orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengatakan yang mirip-mirip kayak itu. Beliau bahkan mengatakan laisa bi khairikum man la yajma'ud dunya wal akhirah. Bukan termasuk umat terbaik kalau dia tidak mampu menggabungkan itu. Makanya ada seorang Sayyidi Tabi'in namanya Sa'id Ibnul Musayyib. Ini mumpung saya ingat. Sa'id Ibnul Musayyib itu mengatakan la khaira fi man la yajma'ud dunya yasunu biha dinahu wa hasabah wa yasiru biha rahimah. Tidak istimewa kalau ada orang tidak mengumpulkan uang, tidak punya uang, nggak punya kekayaan yang kira-kira bisa untuk mengangkat agamanya, mengangkat keluarganya, dan bisa ngopeni, ngateni keluarganya. Sampean kudu ngerti ya, dulur nek awakmu sukses, iku mau silaturahimi, mau endangi, iku seneng. Mergo bayangane awakmu teko mesti nggawa jajan lah, nggawa apa, tapi nek awakmu gak sukses, dulur mau endangi panik. Panik. Iki mesti masalah iki. Masalah iki. Iki loh, iya bah. Makanya suatu ketika, bullying itu sebetulnya sudah terjadi mulai era kuno. Suatu ketika Rasulullah itu lagi duduk-duduk sama sahabat di pagi hari. Lagi duduk-duduk sama sahabat. Jadi kalau redaksinya begini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan dzata yaumin ma'a ashabi. Suatu ketika Rasulullah itu lagi duduk-duduk sama sahabatnya. Kemudian fanadharu ila syabin dzi jaldin wa quwwatin wa qad bakkara yas'a. Tahu-tahu ada seorang pemuda yang masih sehat, masih sangat kuat, tidak ikut ngaji di sekitar Rasulullah, tapi dia berangkat kerja. Masih pagi dia sudah berangkat kerja. Di mana sahabat yang lain semuanya lagi pada ngaji di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para sahabat mencibir, mengolok-olok. Mereka mengatakan, waiha hadza lau kana syababuhu wajaltuhu fi sabilillah. Wah, kasihan sekali. Dia tidak memanfaatkan keberadaan Nabi. Seharusnya dia duduk di sini ngaji bareng-bareng kita. Dia malah ngurusi dunia. Dia malah kerja cari dunia. Dia malah kerja cari uang. Apa kata Rasulullah? La taqulu hadza. La taqulu hadza. Kamu jangan ngomong gitu. Kamu jangan ngomong gitu. Lau kana yas'a ala nafsihi liyakufahu 'anil mas'alah wa yuhniyahu 'anin nas
fahuwa fisabilillah. Karena kalau dia bekerja supaya tidak merepotkan orang lain, tidak membebani orang lain, bahkan bisa membantu orang lain, fahuwa fisabilillah. Mas Gilang kalau kerjanya bukan hanya sekedar untuk kaya-kayaan, tapi bagaimana untuk membantu orang lain, untuk memantaskan keluarganya, fahuwa fisabilillah. Yang penting niatnya. Makanya wa in kana yas'a ala abawaini dhaifaini aw dzurriyyatin di'afin fahuwa liyughniyahum wa yakfiyahum fahuwa fisabilillah. Siapa tahu dia bekerja mulai pagi sampai malam, tujuannya supaya bisa membahagiakan kedua orang tuanya, kayak tadi disampaikan oleh Mbak Sandi, supaya bisa membahagiakan dan memantaskan anak-anaknya, fahuwa fisabilillah. Tapi kalau tujuannya wa in kana yas'a ala tafahur fahuwa ala sabilis syaiton. Kalau kita hanya kerja, cari kaya, hanya untuk sombong-sombongan saja, hanya untuk pamer saja, fahuwa ala sabilis syaiton. Lah moga-moga teman kita, saudara kita, Juragan 99 Mas Gilang dan keluarga memiliki niatan yang baik dalam pekerjaannya. Dan semoga semua yang beliau rencanakan, beliau acarakan, moga-moga benar-benar mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barokah itu penting, barokah itu. Rezeki itu akeh kadang-kadang enggak barokah. Makanya barokah itu penting. Barokah itu benar-benar penting. Barokah itu contohnya begini, barokah itu. Kayak tadi pagi saya tadi pagi itu ngaji di Kediri sana. Saya menceritakan bahwa mohon maaf, ada loh. Orang itu bisa bahagia dengan segala keterbatasannya. Saya nggak ngomong bahwa la ni'mata kasihah wala ghina katibin nafsi. La ni'mata kasihah wala ghina katibin nafsi. Tidak ada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kaya sehat dan tidak ada kaya tenangnya hati. Moga-moga keluarga besar Juragan 99 ini benar-benar diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar diluaskan hatinya dan benar-benar selalu mendapatkan pikiran yang positif, yang baik untuk berbagi kepada sesama, menyayangi kepada sesama. Sudahlah Mas, pokoknya jenengan semakin banyak berbagi, semakin banyak menolong, insya Allah semakin banyak yang mendoakan. Dan semakin banyak yang mendoakan, potensi diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin tinggi. Semoga semua dikabulkan, dimudahkan, dilancarkan, dan diistiqomahkan. Tadi saya tidak perlu matur banyak-banyak lah. Kapan-kapan aja jenengan ngaji sama Mas Alvan. Mas Alvan, saya baru tahu kalau Mas Alvan itu ternyata suaranya enak. Saya baru ngerti, saya baru dengar hari ini. Ternyata suaranya enak. Oh, wah luar biasa betul. Kayak Mas Alvan ini mendampingi Mas Gilang. Moga-moga diberi keistiqomahan. Diberi ketenangan. Jenengan semua juga gitu. Sampai itu enggak apa-apa loh, doa begini. Ya Rob, inna nas'aluka at-tuma'ninata was-sakinata wal istiqomata. Loh. Seringkali kita dengar doa tumakninah sakinah itu hanya pada acara-acara pernikahan. Tidak, tumakninah sakinah itu harus kita minta kepada Allah di setiap kesempatan. Karena yang butuh ketenangan, butuh kenyamanan bukan hanya manten baru, tapi manten lawas jauh lebih butuh tumakninah dan sakinah. Apalagi kayak Mas Gilang. Dan tadi itu apa yang disampaikan Mas Gilang penting untuk sampean semua mengaca. Sekelas Mas Gilang saja dengan segala kesuksesannya tidak pernah lirik-lirik. Bocah gak patek jelas model awakmu gitu. Nasibnya gak patek jelas, senengannya main lirik, scroll, pancen bosok tenan awakmu panjenengan. Lo yakin Coba bayangkan sekelas Mas Gilang saja dengan segala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, tetap yang tercantik, paling muda, paling ideal adalah Mbak Sandi. Lah kowe. Betul. Ahsan. Makanya penting itu. Itu apa yang disampaikan Mas Gilang walaupun sedikit tapi itu penting. Untuk kita semua. Bagaimana rasa syukur benar-benar menguatkan kita. Termasuk syukur dengan siapa kita berpartner, syukur dengan siapa kita mengarungi dunia ini bersama-sama. Moga-moga semuanya diberi kesehatan, dipanjangkan usianya. Saya mohon maaf
Kalau ada kurangnya, ada enggak pasnya, pokok kita ikut mendoakan yang terbaik lah buat keluarga besar Juragan 99. Akhiran wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.